kalau dilihat dari sisi sekarang, ketidakpuasannya itu juga kebebasan itu membuka peluang untuk orang-orang yang tidak pertama tidak mempunyai kapabilitas, tidak mempunyai kompetensi profesionalisme sebagai wartawan, pengelola media. Dia juga bebas menerbitkan pers gitu ya. Sekarang kan banyak sekali situasi kayak begitu. Nah, kemudian juga penegakan hukumnya itu menjadi tidak maksimal ya, karena organisasi-organisasi pers, organisasi media itu juga cenderung mencari menangnya sendiri. Nah, inilah yang kita khawatirkan dulu ya. Jadi kalau diberi kebebasan itu ya harus bertanggung jawab ya, harus penuh standar etika, standar moral, itu hanya bisa diberi kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Y.R. Sadono di channel Bangsa TV yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kita lanjutkan serial autobiografi Bambang Sadono, wartawan, guru, dan politisi, yang sekarang sudah sampai ke episode ke-29. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti komentar yang terpilih akan mendapatkan hadiah buku langsung dari Pak Bambang Sadono sendiri. Dalam serial ini, Pak Bambang akan banyak menjawab berbagai pendapat orang lain mengenai dirinya. Akan kita baca lagi buku Bambang Sadono, Pekerja Keras dari Blora yang terbit tahun 2006. Berikut kutipan dari halaman 531 hingga 535. Antara lain sebagai berikut. Menyusun Undang-Undang Pers. Pertemuan antara kesadaran seseorang akan suatu konsep dengan kenyataan objektif yang ada di luar dirinya sering akan melahirkan sejarah baru. Situasi seperti itulah yang disebut Bambang Sadono sebagai momentum sejarah. Bambang telah menemukan situasi itu ketika menjadi anggota DPR RI hasil pemilu 97, tepatnya saat republik ini dipimpin oleh Presiden Habibie. Sebagaimana diketahui, Bambang Sadono adalah seorang jurnalis profesional yang bergulat di dunia itu seperempat abad lamanya. Studinya juga dalam ilmu itu dan dia meraih S2 dengan skripsi itu juga, yakni penyelesaian delik pers secara politis. Sementara itu di luar sana, rakyat sedang gegap gempita menuntut reformasi dalam hampir semua bidang. Itulah momentum sejarah yang kemudian saya manfaatkan dengan menyusun rancangan Undang-Undang Pers, kata Bambang, yang saat itu juga menjadi Sekjen PWI Pusat. Bambang tidak sabar menunggu masuknya rancangan dari pemerintah, karena itu dia lantas menggunakan hak inisiatif DPR untuk mengusulkan rancangan undang-undang pers selagi momentum sejarah masih bisa diraih. Idenya itu mendapat dukungan dari sejumlah teman di komisi yang sama, yaitu Ansel Darobes, Haji Sofyan Lubis, Fahmi Alatas, dan lain-lain. Mereka mensupport dan membubuhkan tanda tangan, sementara Bambang sendirilah yang membuat konsep dan rancangan undang-undangnya. Bambang pun mengawalnya dengan serius. Dia begitu intens dan merasa sangat mengerti persoalan-persoalan tersebut. Nah, ini pembuatan undang-undang ini hubungannya dengan momentum politik emang sebegitu berpengaruhnya? Iya, jadi saya sebelumnya sudah studi ya mengenai belajar hukum. Bahkan saya sudah selesai S2 dan saya sudah mulai masuk di S3. Tetapi itulah pengalaman pertama yang memperkuat keyakinan saya ya, walaupun sudah ada teori-teori bahwa sebenarnya hukum itu adalah kompromi politik ya. Jadi jangan lupa, jadi hukum itu kompromi politik, karena yang membuat DPR berunding, berdebat, voting itu artinya apa yang disepakati sebagai hukum itu belum tentu adalah pilihan yang paling baik, belum tentu pilihan yang paling benar, tetapi yang pasti adalah dia pilihan yang paling disepakati. Itulah yang meyakinkan saya bahwa hukum itu
tergantung momentum. Nah, undang-undang pers itu menemukan momentum yang bagus, ya. Kenapa bagus? Karena mohon maaf ya dengan bahasa saya, itulah saatnya pemerintah sedang lemah-lemahnya. Ya, sebenarnya secara formal kuat, pemerintah sangat kuat karena pemerintah didukung fraksi Golkar itu anggotanya ada 350 orang, kira-kira 60-70%. PDIP itu kalau nggak salah cuma 12 orang kalau nggak salah, ya. P3 mungkin masih 50-an atau berapa gitu. Jadi artinya secara formal konstitusional gitu kira-kira itu pemerintah masih kuat, tetapi secara politik pemerintah sangat lemah karena pada waktu itu ditekan betul oleh kekuatan reformis itu, dan Partai Golkar dengan pemerintah juga ingin menunjukkan bahwa mereka reformis juga gitu loh. Nah, jadi kalau begitu reformasi besar-besaran itu sebenarnya yang menjalani Golkar sendiri, ya. Apakah sepenuhnya atau setengah hati itu soal lain. Pokoknya dari fraksi Golkar sendirilah sebenarnya yang menggiring kepada perundang-undangan yang demokratis, dan yang jadi pemerintah juga orang Golkar sendiri, ya. Saya masih ingat Menteri Sekretaris Negaranya itu Profesor Muladi, kemudian juga Menteri Hukumnya, Menteri Kehakimannya Profesor Muladi, Menteri Penerangannya Pak Yunus Yosfiah itu tentara. Jadi artinya masih orang-orang lama gitu, tetapi momentumnya itulah yang membuat kita akhirnya bisa meloloskan undang-undang pers yang begitu reformis, begitu demokratis, bahkan juga mungkin cenderung lebih liberalistis. Ya. Ada kutipan lagi, Pak? Ya. Pertemuan relawan MPPI atau Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia di Wisma Kompas Pacet Cianjur 20 hingga 23 Oktober 1998. Menurut Leo Batubara, aktivis MPPI, selain menghasilkan rancangan undang-undang TAP MPR tentang kebebasan informasi yang kemudian diakomodasi dalam TAP MPR nomor XVII 17 nomor 17 tahun 98 tentang HAM, juga menghasilkan rancangan undang-undang pers pada 1 Maret 1999. Sebanyak 22 anggota Komisi 1 DPR dipimpin oleh Bambang Sadono mengajukan RUU Pers MPPI tersebut menjadi RUU Pers usul inisiatif kepimpinan DPR RI. Jelas Leo Batubara yang juga sebagai pemimpin perusahaan harian Suara Karya. Usulan draft itu dibahas pada rapat pleno DPR tanggal 1 Juli 1999 untuk kemudian akan disikapi oleh fraksi-fraksi pada rapat pleno DPR 12 Juli 1999. Tapi tiba-tiba Presiden B.J. Habibie pada 7 Juli mengirimkan RUU Pers pemerintah ke DPR. Papar Leo, yang juga sebagai Ketua Pelaksana Harian SPS Pusat. Dan oleh tata tertib DPR, draft dari pemerintah itulah yang diagendakan menjadi pokok bahasan, sementara RUU Pers versi MPPI menjadi bandingan. Itulah yang membuat saya merasa dikhianati pemerintah. Sebab sebelumnya pemerintah tidak siap, tapi begitu tahu DPR akan meluncurkan hak inisiatifnya, pemerintah buru-buru memberikan rancangan, kata Bambang yang sebelumnya sudah memimpin sebuah tim di DPR untuk mengajukan undang-undang inisiatif. Dan undang-undang inisiatif itu sudah jalan, di mana saya sudah berpidato di depan paripurna DPR. Tapi rupanya pemerintah tidak mau kedahuluan. Sebab kalau undang-undang inisiatif ini yang jalan, semua akan merujuk ke undang-undang ini. Jelas Bambang. Berarti akhirnya gagal itu Pak, berarti yang inisiatifnya itu Pak. Ya. Jadi ini sebenarnya luar biasa. Kalau saya tidak salah, kalau waktu itu rancangan undang-undang inisiatif DPR ini berhasil, ini menjadi rancangan undang-undang inisiatif pertama yang diinisiasi oleh DPR. Karena waktu itu dominasi pemerintah, semua rancangan undang-undang dari pemerintah. Walaupun DPR punya hak melakukan inisiatif, tapi praktis DPR tidak pernah mengajukan rancangan undang-undang inisiatif. Karena pada waktu itu dominasi Orde Baru sangat luar biasa, sehingga apa yang dari pemerintah ya itulah DPR ngikut aja. Maka DPR sering disebut menjadi rubber stamp, menjadi stempel
stempel apa yang diinginkan eksekutif, DPR akan setuju. Nah, kami membuat dengan dibantu teman-teman aktivis pejuang di bidang kebebasan pers membuat rancangan undang-undang, ya. Jadi sudah prosesnya kita jalani, ya, usulan kita sampaikan ke BAMUS, Badan Musyawarah. Nah, itu sudah tinggal satu langkah lagi dibahas di rapat paripurna. Nah, kemudian pemerintah mengajukan rancangan undang-undang yang sama. Karena dulu pemerintah kan pengennya digabung undang-undang pers, undang-undang perfilman, undang-undang penyiaran itu jadi satu. Nah, kami berpikir kalau itu yang undang-undang satu paket itu dijadikan satu, itu waktunya nggak akan cukup. Waktunya tinggal pendek sekali. Ya. Kalau di waktu yang pendek itu tidak berhasil, ini bisa menguap ini gagasan-gagasan mengenai yang sudah mengkristal menjadi rancangan undang-undang pers yang baru ini bisa hilang. Maka pilihan kita split. Kita pengen undang-undang pers berdiri sendiri. Ya. Nah, rupanya tahu bahwa kita bersemangat seperti itu, pemerintah juga segera membuat tadinya undang-undang 3 jadikan 1, pemerintah split juga membuat undang-undang pers. Nah, memang di dalam tata tertib DPR kalau ada rancangan undang-undang inisiatif sudah diajukan tapi belum final, kemudian pemerintah mengajukan rancangan undang-undang yang sama, maka yang dipakai rujukan adalah pemerintah. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi maka akhirnya ya rancangan undang-undang pemerintah yang jadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pada waktu itu kan masa peralihan. Presiden Habibie mungkin reformis ya, pengen ini kebebasan pers kita akomodasi. Menteri Yunus Husbiah mungkin melaksanakan apa perintah Pak Habibie. Tetapi di situ kan ada Departemen Penerangan, birokrasi yang begitu besar, yang mungkin masih dia kan harus mempertahankan itu birokrasi dengan berbagai kewenangannya dan haknya itu. Nah, maka kalau undang-undangnya mengacu undang-undang yang kita bikin, mereka hilang, gitu loh. Nah, akhirnya masih memasukkan itu, walaupun di dalam pembahasan kemudian terbukti bahwa akhirnya memang peran-peran Departemen Penerangan kita hilangi. Gitu. Iya. Ada kutipan lagi, Pak. Ya. Menurut Leo Batubara, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika atau PPG, Departemen Penerangan telah siap dengan rancangan Undang-Undang Pers Draft 7 yang muatan isinya berwatak mengendalikan pers. Ditandai oleh pasal-pasal berisi 13 cek kosong, pasal yang memerlukan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Pembina, dan 11 ancaman pidana penjara. Bahasan intensif berlangsung dari tanggal 25 Agustus sampai 13 September tahun 99 oleh 4 fraksi DPR Komisi 1 dengan pemerintah yang diwakili oleh Departemen Penerangan. Dalam pembahasan hampir 3 minggu yang melelahkan dan penuh pengorbanan, dihasilkan undang-undang yang memerdekakan pers yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Tanggal ini adalah hari lahirnya kemerdekaan pers Indonesia, kata Leo. Sebelumnya, masih menurut penuturan Leo, dalam pembahasan terjadi tarik-menarik. Bambang Sadono, Dr. Bahtiar Ali, Sofyan Lubis, Amir Sirait dalam beradu argumentasi sudah mengemukakan aneka ragam pertimbangan bahwa konsep persyaratan perizinan termasuk konsep wajib registrasi tidak lagi sesuai dengan kemerdekaan pers. Sementara kewenangan mendata penerbitan pers dapat dipercayakan kepada Dewan Pers. Nah, sebenarnya yang ingin diperkenalkan itu apa di dalam undang-undang ini? Ya, seperti yang sudah pernah saya kemukakan bahwa pertama bredel itu harus tidak ada, ya. Tapi karena bredel itu tumpuannya itu diletakkan kepada perizinan, maka perizinan itu juga harus tidak ada. Nah, maka akhirnya perizinan itu tidak ada. Saya ingat persis dialognya dengan teman-teman di Departemen Penerangan. Mereka mengatakan, oke, Pak Bambang, perizinan nggak ada, tapi pendaftaran media itu harus mendaftar ke Departemen Penerangan. Saya bilang enggak. Kalaupun ada pendaftaran tidak harus ke Departemen Penerangan, ya. Tapi nanti kita letakkan misalnya di Dewan Pers, sehingga benar-benar
Departemen Penerangan itu kehilangan fungsi untuk mengelola media, mengatur media. Ya. Ya. Bahkan apa yang menarik, di dalam undang-undang ini tidak ada perintah untuk membuat peraturan pemerintah, peraturan pelaksana. Setiap undang-undang kan ada mengenai hal ini diatur selanjutnya di dalam peraturan pemerintah misalnya. Yeah. Ini coba baca Undang-Undang 4099 itu nggak ada perintah untuk membuat peraturan pemerintah itu. Jadi praktis Departemen Penerangan nggak ada petugas sama sekali, ya. Maka agak betul juga ya ketika Presiden Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan itu, ya. Dia bisa alasan, loh, Departemen Penerangan nggak ada tugasnya kok gitu. Nah, walaupun ya agak salah juga, tugasnya juga memberi penerangan masih ada, tapi bukan membredel itu yang dia tidak punya tugas itu, ya. Nah, tapi memberi penerangan kan masih ada, maka sekarang namanya kan Kominfo, ya. Komunikasi dan informasi. Jadi tugas pemerintah memang memberi informasi masih ada. Cuma Gus Dur tafsirkan penerangan bubar gitu, ya. Berarti memang kemerdekaan pers ini tergolong cukup muda ya Pak, baru 20 tahun yang lalu. Oh iya, ya jadi kan coba lihat pada waktu itu. Sekarang nanti ya kalau kita bicara tentang penyiaran, itu yang namanya radio itu baru bebas untuk menyiarkan berita, itu juga baru. Yang dulu hanya RRI yang boleh, sekarang kan semua boleh. Karena pada waktu itu radio swasta itu hanya boleh untuk relay RRI, televisi swasta nggak boleh bikin berita, gitu loh. Iya. Ada kutipan lagi Pak? Ya. Apa boleh buat, rancangan yang sudah ditulis Bambang pun ditangguhkan karena DPR harus menggodok rancangan dari pemerintah tadi. Betapapun terlambatnya, memang kemudian ada yang menganggap bahwa pemerintah di dalam mengajukan konsep undang-undang pers ke DPR sudah terlambat, alias waktunya terlalu mepet mengingat tak lama lagi sudah diadakan pemilu. Namun Bambang Sadono tetap ngotot agar DPR menggodok rancangan itu karena momentumnya sedang bagus. Dalam pikiran saya, DPR hasil pemilu mendatang situasinya akan berbeda dan pemerintah bisa berunding lagi, kata Bambang. Saat itu momentumnya lagi bagus karena DPR-nya juga memperoleh tekanan dari masyarakat, termasuk para LSM. Mereka sedang penuh dengan semangat demokratisasi. Meskipun konsep itu dari pemerintah, karena situasinya waktu itu sangat reformatif dan juga tekanan kepada DPR sangat kuat, maka kita benar-benar bisa menghasilkan UU yang bagus. Jadilah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu, ungkap Bambang. Nah, ini puaskah dengan lahirnya Undang-Undang 40 Tahun 99 ini pada saat itu? Iya, sebenarnya kalau dari segi target utama itu tercapai. Itu artinya membebaskan pers, media Indonesia untuk tidak terkena sensor dan bredel, itu sudah tercapai. Kedua, tidak ada perizinan, syarat perizinan. Maka habis itu kan bebas orang mendirikan luar biasa. Tabloid pada waktu itu banyak sekali, sampai tabloid yang berisi dukun-dukun santet itu juga banyak sekali. Jadi luar biasa pada waktu itu. Nah, memang kemudian kalau dilihat dari sisi sekarang, ketidakpuasannya itu juga kebebasan itu membuka peluang untuk orang-orang yang tidak pertama tidak mempunyai kapabilitas, tidak mempunyai kompetensi profesionalisme sebagai wartawan, pengelola media. Dia juga bebas menerbitkan pers gitu ya. Sekarang kan banyak sekali situasi kayak begitu. Nah, kemudian juga penegakan hukumnya itu menjadi tidak maksimal, ya, karena organisasi-organisasi pers, organisasi media itu juga cenderung mencari menangnya sendiri. Nah, inilah yang kita khawatirkan dulu, ya. Jadi kalau diberi kebebasan itu ya harus bertanggung jawab, ya, harus penuh standar etika, standar moral, itu hanya bisa diberi kebebasan. Gampangnya begini, seperti seorang dokter, kalau sudah di ruangan operasi, itu siapa yang bisa mencampuri? Kalau dokter jahil sedikit itu dicolek sedikit, itu kan. Nah, itu pers itu seperti itu. Jadi dia punya kemampuan profesional yang sangat tinggi, yang bisa melukai masyarakat. Nah, kalau itu disalahgunakan, itu misalnya data
putar sedikit gitu bisa merepotkan. Nah, inilah yang harus dijaga. Iya, Nah, iya. itu yang agak sekarang mengkhawatirkan. Jadi kita terbebas dari kekangan pengendalian pemerintah, tapi sekarang kita masuk kepada jebakan pemodal, jebakan pada pemilik surat kabar. Pemilik surat kabar itu lebih berkuasa sekarang. Iya. Ya, kalau dulu kan ada standar bahwa kebijakan pemberitaan itu ada di pemimpin redaksi. Iya. Pemimpin redaksi itu lepas karena dia hanya diukur bahwa dia itu seorang yang profesional, diakui oleh organisasi kewartawanan. Sekarang enggak, ya sekarang memang enggak ada itu. Yang penting ada penanggung jawab. Jadi sekarang wartawan itu enggak takut kepada penguasa, tapi takutnya itu kepada yang punya atau kepada pemasang iklan. Iya. Nah, Iya. jadi ini menurut saya yang tidak terlalu terbayangkan pada waktu itu. Kutipan lagi, Pak. Ya. Bambang menganggap undang-undang pers yang lama sangat tidak demokratis terhadap pers, karena memungkinkan adanya pemberedelan. Pemberedelan itu lahir dari Permenpen nomor 1 tahun 84. Undang-undang itu membuat ketentuan tentang SIUPP. Memang Siup, Siup. ya. Memang di sana tidak ada pemberedelan, tapi ada aturan untuk pencabutan Siup. Itu artinya sama saja dengan pemberedelan. Papar Bambang. Ketentuan itu memang untuk sementara, tapi kenyataannya berlaku sampai hampir 25 tahun. Sampai diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, di mana saya ikut menggodoknya. Menurut Bambang, undang-undang yang baru ini memiliki posisi yang sangat strategis karena tidak mengenal pemberedelan dan segala macam pendaftaran. Bahkan kemudian dikenal sebagai undang-undang yang sangat liberal. Meskipun demikian, sejumlah insan pers sempat merasa kecewa karena mereka berharap memperoleh keistimewaan, diantaranya soal pidana. Di DPR hal seperti itu tidak mungkin. Bahkan saya adalah orang yang setuju kalau wartawan melakukan kesalahan harus dikenai pidana, tutur Bambang. Mantap. Sementara itu ada yang berpendapat kalau wartawan melakukan kesalahan toh karena menjalankan tugas profesionalnya, dan dengan demikian tidak bisa dikenai pidana. Tapi wartawan yang jahat juga ada, sanggah Bambang. Karena itu selama bisa dibuktikan bahwa dia memang jahat, ia bisa dipidana. Oleh karenanya, undang-undangnya harus dibuka sehingga memungkinkan untuk hal tersebut. Ini untuk menjaga supaya masyarakat punya kepercayaan terhadap hukum. Menurut Bambang, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 ini sangat demokratis. Itu pertama. Kedua, undang-undang ini menganut supremasi hukum, dan ketiga, mendorong profesionalisme. Alhasil wartawan bisa dan harus bekerja sungguh-sungguh dan tidak bisa lagi berlindung di bawah tanggung jawab pemimpin redaksi. Sudah barang tentu hal itu mendapat reaksi dari kalangan wartawan. Mereka yang keberatan menganggap bahwa kerja pers adalah pekerjaan kolektif dan wartawan melakukan tugas profesionalnya untuk kepentingan umum. Karena itu mereka lalu meminta kalaupun dihukum maka hukuman denda saja. Dan kalaupun denda jangan sampai jumlahnya terlampau banyak sehingga bisa mematikan medianya. Itu tidak fair. Saya ingin wartawan itu berani bertanggung jawab alias bukan orang yang takut menghadapi hukum. Tandas Bambang. Lah ini sebenarnya malah merugikan atau menguntungkan Pak ini bagi wartawan ini Pak? Pentingnya UU ini. Sebenarnya wartawan pertama sudah sangat terlindungi ya, tidak ada pemberedelan, kemudian tidak ada pendaftaran ya, itu kan sudah terlindungi. Bahkan ada pasal khusus yang ketika melakukan peliputan, wartawan itu juga harus dilindungi secara istimewa ya. Tetapi itu tidak berarti terus wartawan bisa berbuat seenaknya sehingga merugikan masyarakat. Kalau dia merugikan masyarakat, ya dia harus bertanggung jawab ya. Jadi disitulah maka istimewanya undang-undang pers. Nanti tolong ya kalau Raja sempat baca, di situ nggak ada sanksi pidana untuk wartawan itu, untuk media nggak ada sanksi. Ada sanksi yang diberi sanksi justru orang yang menghalang-halangi tugas kewartawanan. Tetapi yang jadi masalah sebagai warga negara kan masih ada KUHP. Nah, KUHP yang bisa diterapkan kalau seorang warga negara salah termasuk wartawan, itu harus berlaku. Itu yang kita kunci di dalam
ketentuan pidana dalam Undang-Undang nomor 40/99 itu. Jadi Undang-Undang 40/99 tidak memberi beban baru terhadap dunia media, tetapi mereka tetap harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku juga untuk orang lain gitu. Tapi ini kan dari wartawan sendirinya kan sepertinya bukan permintaan dari wartawan atau bagaimana Pak? Berarti emang ini bagaimana Pak Bambang melihat situasi saja berarti ini? Ya begini, jadi mereka kan lupa, mereka kan menuntut Pak Bambang kalau bisa bikinlah aturan yang mengenakan kita. Iya. Masa Pak Bambang wartawan? Saya kan di situ memang dulu profesi saya sebagai wartawan, tapi kan saya sudah jadi wakil rakyat yang harus memperhatikan kepentingan yang jauh lebih besar. Jadi jangan dipikir bahwa rakyat itu nggak sebel juga kalau dirugikan nama baiknya itu ya. Jadi membuat mereka jengkel juga. Jadi itulah titik temunya. Jadi saya di satu sisi memperjuangkan kepentingan wartawan yang dilanggar oleh negara atau oleh pejabat, oleh penguasa, tapi saya juga harus melindungi kepentingan publik yang dilanggar oleh media. Itu masalahnya. Iya. Ya, jadi begitulah akhir dari episode ke-29 ini. Pertanyaan terakhir Pak Bambang, ya. Apa kesan terhadap undang-undang pers ini dan menurut Pak Bambang bagaimana ke depannya? Ya, pada umumnya saya puas ya terhadap undang-undang pers 1999. Karena apa? Hantu pokok yang dihadapi media saat itu sudah berhasil kita gusur gitu ya. Tetapi masih ada masalah, yaitu masalah pertama munculnya media sosial yang waktu itu baru samar-samar. Ini juga perlu diakomodasi. Yang kedua, perlindungan terhadap kepentingan publik itu. Kadang-kadang yang melanggar itu perusahaan media. Ya. Jadi perusahaan media itu merasa semena-mena bisa memuat apa saja, dia lupa bahwa itu merugikan kepentingan publik gitu. Artinya bukan memuat, kadang-kadang tidak memuat. Ada peristiwa yang begitu besar yang publik pengen tahu gimana ceritanya ya, karena ada kepentingan politik atau kepentingan bisnis tertentu, media nggak memuat. Nah, ini yang menurut saya ini harus diberi sanksi. Jadi jangan seenaknya sendiri merugikan publik gitu. Iya, itulah pernyataan dari Pak Bambang Sadono pada episode ke-29 ini. Ditunggu episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe di channel Bangsa TV. Nanti komen yang terpilih akan mendapatkan hadiah buku langsung dari Pak Bambang Sadono. Tetap di Bangsa TV. Terima kasih.